Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Al-Firdaus kelas 6 A, B, dan C. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian semua sehat dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin. Hari ini Teacher Wanti akan mengajak kalian belajar matematika bab 3, bangun ruang, bagian yang ketiga. Sudah siap belajar? Dipersiapkan buku tulis, alat tulisnya, pensil penghapus, dan buku matematika. Al-Firdaus siap. Ya, kemarin di bagian kedua kita sudah menjelaskan bangun ruang tentang prisma dan tabung. Hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang yang lain. Kita mengingatkan bagaimana langkah-langkah menyelesaikan soal matematika. Yang pertama, tulis apa yang diketahui, tulis apa yang ditanya, tulis cara penyelesaian, lakukan pengecekan kembali, kemudian tulis kesimpulan jawaban. Baik, sekarang kita belajar bangun ruang limas. Macam-macam limas, ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Ingat perbedaan limas sama prisma. Kalau prisma kemarin diawali huruf P berarti papak, berarti atas dan bawah tidak memiliki titik puncak. Kalau limas diawali huruf L, lancip, berarti dia punya titik puncak. Kita akan memberikan salah satu contoh soal. Diketahui alas sebuah limas berbentuk persegi, panjang alasnya 12 cm, tinggi segitiga pada sisi tegaknya 10 cm. Hitung luas permukaan dan volumenya. Perhatikan gambar di samping. Limas di situ ada TO, tinggi limas, kemudian ada OB, OB itu menunjukkan alas dari segitiga. Kemudian ada TB, yaitu sisi miring atau menjadi sisi tegak segitiga dari limas. Bagaimana cara menghitungnya? Kita tetap menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari TO atau tinggi limas. PH sama dengan HR sama dengan RS sama dengan SP adalah panjangnya 12 cm. Kenapa sama? Karena alasnya berbentuk persegi. TO kuadrat atau TO pangkat 2, cara mencarinya adalah sisi miring dikurangi dengan alas. 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat yaitu 100, dikurangi 36 hasilnya 64. Kemudian TO-nya akar dari 64 yaitu 8 cm. Kemudian yang ditanyakan yaitu apa? Luas permukaan dan volumenya. Sekarang kita mencari jawabannya. Dari pertanyaan yang nomor 1, luas permukaan dicari dengan luas alas ditambah N adalah jumlah dari sisi tegaknya. Kemudian rumus luas alas adalah sisi kali sisi karena alasnya berbentuk persegi. Ditambah 4 kali 1/2 kali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Kenapa kok luas sisi tegaknya adalah 4? Karena sisi tegaknya berbentuk segitiga, jumlahnya ada 4. Cara mengerjakannya 12 kali 12 sisi alasnya ditambah 4 sisi tegak yaitu 4 kali 1/2 kali 12 kali 10. Hasilnya 144 ditambah 240, 384 cm persegi. Jangan lupa untuk kesimpulannya. Jadi, luas permukaan limas adalah 384 cm persegi. Yang kedua adalah volume limas. Bagaimana rumusnya? 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Ingat, jangan lupa bangun limas itu ada tinggi limas sama tinggi segitiga. Itu berbeda. 1/3 kali 12 kali 12 kali 8. Hasilnya 384 cm kubik. Kesimpulannya, jadi volume limas adalah 384 cm kubik. Kita lanjut dengan bangun keempat yaitu kerucut. Diketahui sebuah topi ulang tahun berbentuk kerucut memiliki ukuran jari-jari alas 6 cm dan tinggi topi 8 cm. Hitunglah luas permukaan topi dan volumenya.
Yang pertama diketahui R atau jari-jarinya 6 cm, tingginya 8 cm. Kemudian di situ ada S, yaitu garis pelukis. Cara mencarinya tetap memakai rumus Pythagoras. S pangkat 2, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, hasilnya 36 ditambah 64 yaitu 100. Hasilnya jari-jari sama dengan akar dari 100 adalah 10 cm. Langkah kedua yang ditanya, luas permukaan dan volumenya. Kemudian jawaban atau penyelesaian yang pertama, luas permukaan dengan rumus Pi kali R kali S ditambah R. Pi-nya kita memakai 3,14 karena jari-jarinya tidak bisa dibagi 7 atau bukan kelipatan 7. 3,14 dikali 6 kali 10 ditambah 6. Hasilnya 18,84 kali 16, yaitu 301,44 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut tadi adalah 301,44 cm persegi. Kemudian yang kedua ada volume. Rumus volume 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 kali P kali R pangkat 2 kali T. 1/3 kali 3,14 kali 6 kali 6 kali 8. Hasilnya 301,44 cm kubik. Jadi volume kerucut nilainya adalah 301,44 cm kubik. Dan kebetulan nilainya sama dengan luas permukaan. Kemudian yang kelima ada bola. Diketahui sebuah bola dengan diameter 14 cm. Tentukan luas permukaan dan volume bola. Diketahui D 14 cm, jadi R bisa dicari dengan membagi diameter dengan 2, yaitu 7 cm. Ditanya luas permukaan dan volumenya. Kemudian jawabannya, luas permukaan dengan rumus 4 kali Pi kali R pangkat 2. 4 kali 22/7 kali 7 kali 7. Hasilnya 616 cm persegi. Jadi luas permukaan bola adalah 616 cm persegi. Kemudian yang kedua ada volume dengan rumus 4/3 kali Pi kali R pangkat 2. 4/3 kali 22/7 kali 7 kali 7. Hasilnya 616 dibagi 3, yaitu 205,33 cm kubik. Jadi volume bola adalah 205,33 cm kubik. Nah, sekarang kita akan belajar luas permukaan dan volume gabungan bangun ruang. Ketika ada dua bangun ruang yang digabung, bagaimana cara mencari luas permukaan? Perhatikan gambar di sini ya, ada dua bangun ruang. Yang di atas itu adalah kubus, dinamai bangun 1. Kemudian yang di bawahnya adalah balok, dinamai bangun 2. Kita lihat ukurannya untuk kubus karena memiliki sisi yang sama, panjang yang sama, rusuknya yaitu 10 cm. Kemudian balok ada panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tinggi 12 cm. Yang ditanyakan luas permukaan gabungan dan volume gabungan. Kemudian jawabannya luas permukaan gabungan. Tidak ingatkan kalau gabungan berarti bagian dua bangun yang berhimpit tidak dihitung. Jadi luas 1 dapat dicari, bagian yang dapat terlihat hanya 5 sisi. Jadi 5 kali S kali S, 5 kali 10 kali 10. Hasilnya 500 cm persegi. Luas 2 ada 3 kali 20 kali 10. Kenapa kok dikali 3? Karena bagian depan, belakang, dan alas dengan ukuran yang sama. Kemudian ditambah dengan 2 kali 10 kali 12, bagian samping kiri dan kanan. Kemudian ditambah dengan 10 kali 10 adalah bagian balok yang atas yang tidak tertutup oleh kubus bangun 1 tadi. Jadi kalian harus teliti bagian mana yang tertutup dengan bangun yang lain. Yang tertutup tidak dihitung.
Hasilnya 600 ditambah 240 ditambah 100 yaitu 940 cm persegi. Jadi luas permukaan gabungan tersebut adalah 500 luas bangun satu tadi ditambah dengan 940 hasilnya 1440 cm persegi. Kemudian bagaimana dengan volume gabungan? Kalau volume tidak dipengaruhi oleh bagian yang tertutup bangun lain atau tidak. Jadi tetap dihitung volume 1 dan volume 2. Volume 1 bangun kubus dengan rumus S pangkat 3 yaitu 10 pangkat 3 yaitu 1000 cm kubik. Volume kedua yaitu volume balok dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. 20 kali 10 kali 12 hasilnya 2400 cm kubik. Jadi volume gabungan bangun tersebut adalah 1000 ditambah 2400 hasilnya 3400 cm kubik. Nah, belajar hari ini matematika bab 3 bangun ruang bagian yang ketiga sudah selesai ya. Kalian sudah belajar apa hari ini? Mulai dari bangun limas, kemudian bola, kemudian lagi ada kerucut, dan luas permukaan volume bangun ruang yang digabung. Sekarang kalian kerjakan tugas bab 3 bagian 3. Setelah dikerjakan, difoto kemudian dikirim ke Google Drive kalian masing-masing. Teacher mengingatkan jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun di rumah, patuhi protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan dengan sabun, pakai masker jika keluar rumah dan jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Tetap menjaga jarak. Teacher akhiri pelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.